Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sahyono dan teman-teman saya di sini. Saya Zuhaira Milatina. Saya Izal Taufik. Saya Teti Alawiyah. Akan sedikit mereview media cetak dan media online. Bab pertama ada ini, surat kabar di era teknologi informasi, dan bab 2 ada industri media massa. Langsung saja ya. Surat kabar di era teknologi informasi. Proses perjalanan media massa. Tantangan industri surat kabar di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sangat berat, apalagi setelah lahirnya media baru yang berbasis internet. Media cetak seperti surat kabar dan majalah kalah bersaing dengan media elektronik, media televisi, dan media internet. Nah, dalam perkembangannya, hadirnya media baru berbasis internet menjadi sebuah tantangan bagi konvensional, khususnya surat kabar. Di luar negeri, tepatnya The Sun, surat kabar harian ternama di Inggris yang mencapai oplah 4,3 juta pada tahun 1988 terus-menerus mengalami pengurangan atau kehilangan pembaca. Padahal surat kabar ini sukses membukukan keuntungan 100 juta pound sterling per tahun. Untuk dampak nyata dari tumbuh suburnya media baru adalah turunnya minat khalayak terhadap surat kabar ataupun media cetak, baik dalam hal penjualan koran dan penjualan jasa iklan. Inilah revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan orang dengan cepat mengetahui berita dan dengan cepat pula mengirimkan berita, sehingga terjadilah komunikasi yang efektif. Nah, selanjutnya, prediksi nasib media cetak. Di dalam negeri, seperti dilansir oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, dalam catatan akhir tahunnya, selama tahun 2015 lalu, sejumlah media di Indonesia mulai berguguran. Beberapa media cetak yang berhenti terbit, diantaranya adalah Sinar Harapan, Harian Bola, Jakarta Global, dan Koran Tempo Minggu. Kali pertama Sinar Harapan dibredel pada 2 hari setelah meletusnya peristiwa G30 SPKI. Kemudian, pada tahun 1973, Sinar Harapan juga dibredel setelah memberitakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat RAPBN. Teknologi informasi dan komunikasi memang sudah berkembang cepat dengan platform. Selanjutnya, kemudian pada awal abad ke-20 lahirlah televisi. Jika dengan rasio khalayak hanya mendengarkan suara, kini dengan televisi khalayak bisa melihat sekaligus mendengarkan. Keunggulan dari televisi dibanding media cetak dan radio memang sangat menonjol. Televisi mampu menampilkan gambar bergerak atau hidup dan bersuara. Penayangannya pun bisa sangat cepat dan bisa real time untuk siaran langsung pula. Nah, dalam eksistensi media cetak, di atas sudah dijelaskan bahwa sejarah mencatat banyak pengamat yang memprediksi media cetak bakal lenyap dari bumi setelah ada media baru berbasis internet. Tentu ini membuktikan bahwa media elektronik seperti radio dan televisi yang lahir setelah media cetak tidak secara otomatis akan membunuh media cetak. Artinya pula, prediksi para pengamat media itu meleset. Bahkan sampai saat ini banyak yang berkeyakinan bahwa hal itu belum terjadi. Namun, surat kabar tidak mungkin bertahan hidup lagi karena perkembangan ekonomi sedang bergerak melawan bisnis koran. Yang dimaksud Paul Gillin adalah media cetak dalam bisnisnya melibatkan banyak orang, sehingga mengharuskan biaya yang tidak seringan media online. Pendapat dari Paul Gillin itu didukung sebuah fakta bahwa pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Meski begitu,
Tidak semua praktisi surat kabar di Indonesia satu kata dengan fakta tersebut. Masih banyak praktisi media yang optimis dan yakin surat kabar di Indonesia akan bertahan hidup selama-lamanya dengan berbagai inovasi tertentu yang menunjang pada bisnis media. Selanjutnya, media sebagai institusi ekonomi. Media massa modern sudah harus dipandang sebagai industri sehingga posisinya juga masuk dalam industri ekonomi. Dengan demikian, institusi media harus dinilai sebagai sebuah sistem dari sistem ekonomi yang bertalian erat dengan sistem politik. Inilah yang membuat institusi media menjadi unik, karena memiliki dua karakter yang tidak terpisahkan, yaitu karakter sosial budaya, politik, dan karakter ekonomi. Sedangkan karakter ekonomi memiliki pengaruh yang kuat atau penentu pada seluruh perilaku media massa modern. Kemudian sumber pendapatan media. Ada banyak sumber pendapatan media massa, antara lain iklan, ada lagi konsumsi berlangganan, subsidi pemerintah, sponsor, bayaran, dan penjualan produk dengan tunai. Uraian tadi sangat jelas bahwa teori ekonomi politik media memandang media sebagai institusi ekonomi. Teori ini menjadi landasan teoritis dalam memandang media sebagai institusi ekonomi. Dengan begitu, pandangan media sebagai institusi ekonomi mempunyai landasan teori yang kuat dalam dunia ilmu komunikasi. Nah, sedangkan teori Nietzsche atau ekologi media bisa melandasi bagaimana sebuah media massa untuk bisa bertahan menghadapi berbagai impitan dan gempuran dari lingkungan sekelilingnya. Landasan penelitian teori Nietzsche untuk mengetahui strategi-strategi perusahaan media dalam rangka mempertahankan kehidupan surat kabar yaitu menggunakan strategi merebut sumber penunjangan kehidupan. Jadi seperti itu tadi, surat kabar di era teknologi informasi. Dalam perkembangannya, hadirnya media baru berbasis internet menjadi sebuah tantangan bagi media konvensional, khususnya surat kabar atau media cetak. Dan di industri media massa, seperti halnya media industri yang lain, industri media massa juga sekuat tenaga sebisa mungkin untuk mempertahankan eksistensinya dan keuntungan perusahaan media massa sendiri. Seperti itu. Kurang ya saya. Kurang suaranya saya. Iya.